Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini di ruang virtual dalam pembahasan kisi-kisi soal UP PPG Daljab 2022. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar apapun yang kita laksanakan selalu mendapatkan berkah, hidayah, dan juga bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik. Kita awali dengan berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kembali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang sampai saat ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari alam dunia ini hingga di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Tengku Syukri sebagai owner atau founder dan juga leader kita, advisor kita pada grup PPG Priority kategori 2. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan juang, guru dari seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, guru-guru hebat yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi, untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang bertujuan untuk lebih mensejahterakan kita guru. Karena sebenarnya kalau boleh jujur, tanpa guru negara ini tidak akan ada apa-apanya. Karena berawal dari gurulah semuanya. Tidak mungkin ada presiden kalau tidak ada guru. Dan tidak akan ada guru tanpa guru juga. Sudah seharusnya memang kita seluruh guru ini diberikan kesejahteraan, diberikan perhatian yang lebih dari pemerintah, karena sebenarnya kitalah akar dari segalanya. Namun apapun itu, kita tetap bersyukur kita sudah ada pada tahapan ini, yang mungkin rekan-rekan yang lain belum berkesempatan untuk berada pada PPG Daljab. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas pembahasan kisi-kisi soal ujian pengetahuan. Namun kembali kami tegaskan di sini bahwa kami bukanlah guru bagi Bapak Ibu semua. Kita di sini bersifat diskusi, kita sharing ya Bapak Ibu, banyak hal yang Bapak Ibu ketahui tidak kami ketahui. Jadi tidak mutlak nanti yang tidak mutlak harus semua materi itu harus dari kami pembahasannya, tidak Bapak Ibu. Kita diskusi. Dan ketika nanti Bapak Ibu, kita terjadi perbedaan pendapat dari jawaban soal, sah-sah saja. Kita tidak mencari di sini siapa yang paling benar, siapa yang paling
pintar bukan, namun kita nanti boleh saling bertukar informasi, boleh saling menjelaskan, dan untuk jawabannya kita kembalikan kepada pemahaman kita masing-masing. Karena jujur Bapak Ibu, soal yang kami berikan ini, dia memang benar-benar soal yang muncul pada saat UP dari berbagai angkatan. Namun untuk kunci jawaban sendiri itu tidak ada kami dapatkan ya Bapak Ibu. Makanya kita di sini sifatnya diskusi. Deal ya Bapak Ibu? Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke soal, terlebih dahulu kita juga harus mengetahui faktor keberhasilan UP. Yang pertama itu adalah personal spirit atau semangat dari diri kita sendiri. Yang pertama yang paling penting adalah kita harus tetap tenang ya, jangan stres karena ketika kita sudah stres, apapun nanti yang kita dapatkan itu akan hilang. Kemudian kita harus tetap jaga kesehatan, karena kalau kita sudah sakit, ya otomatis kita pasti tidak akan maksimal lagi. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa penentu dari kelulusan itu terletak pada UKIN dan UP. Untuk itu, kita semua harus tetap menjaga kesehatan. Kemudian tingkatkan kualitas belajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan terlalu terlena dengan tugas yang banyak, dengan tugas yang begitu menurut kita sulit gitu ya Bapak Ibu. Namun kita harus pandai mensiasatinya agar kita lebih memiliki waktu untuk membahas soal-soal. Kemudian wajib menguasai materi. Bapak Ibu, kami mendapat informasi dari teman-teman kita yang telah melewati UP beberapa minggu yang lalu bahwa soal UP tahun ini itu semuanya persentase paling banyak keluar dari modul kita. Jadi Bapak Ibu silakan dibaca kembali modul-modul yang sudah kita miliki selama PPG ini. Tentunya modul-modul itu sudah ada sama Bapak Ibu karena sudah disematkan pada SIM PKB kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus lebih giat lagi, harus lebih gigih lagi untuk membaca soal-soal yang ada pada modul. Jangan Bapak Ibu. Gak fokus aku. Kalau aku masuk sambil ini PPG. Enggak asli, enggak fokus. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membantu saya sebagai co-host. Adakah Bapak Ibu? Bapak Ian Ahmad, boleh saya minta? Iya, Bu. Ada. Saya jadikan Bapak co-host ya, Pak. Nanti ada teman kita yang mikrofonnya nggak off, tolong di off-kan sama Bapak ya. Mana tadi Bapak itu? Oke, Bapak sekarang co-host ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, untuk UP tahun ini yang kami peroleh informasinya bahwa soal-soal itu banyak yang keluar, yang muncul pada saat UP itu dari modul-modul kita. Jadi Bapak Ibu, jangan jadi siapa lagi ya?
jangan terlalu mengharapkan sepenuhnya dari grup ini untuk UP ya Bapak Ibu. Karena kalau UP itu kita tidak bisa dibantu oleh siapapun. Artinya memang harus kita yang lebih gigih ya Bapak Ibu. Kami tidak bisa membantu Bapak Ibu saat ujian UP itu. Nah, kalau di tugas-tugas, tugas sehari-hari mungkin bisa. Mana yang belum bisa didistribusikan. Bisa saling tukar-tukaran. Tapi kalau UP nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau UKIN oke, masih bisa kita saling membantu. Tapi kalau untuk UKIN, untuk UP itu tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus lebih giat. Ibu Vesta Nainggolan. Ya, mohon dimatikan mic-nya ya, Bu. Kemudian harus menguasai trik soal. Nah, bagaimana menaklukkan soal-soal dengan wacana atau teks yang panjang seperti itu. Jadi kita harus tahu bagaimana untuk menjawab soal itu dengan memanfaatkan waktu yang tersedia. Kemudian harus sering membaca. Jadi Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya membahas soal dari yang kami sajikan saja. Bapak Ibu harus tetap menambahnya, mungkin dengan menonton YouTube atau membaca soal-soal yang sudah ada di modul seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang harus dihindari saat ujian, laptop yang RAM-nya rendah. Jadi Bapak Ibu, jika mungkin memang laptop kita agak jadul gitu ya Bapak Ibu, tolonglah kita usahakan mungkin bisa pinjam di sekolah atau pinjam sama teman ya Bapak Ibu, karena sangat disayangkan nanti ketika laptop kita tidak bisa beroperasi sementara waktu jalan terus. Kemudian area yang low sinyal. Nah, jika kita mungkin tinggal di daerah yang sinyalnya kurang bagus, nah kita harus memang berkorban untuk mendapatkan sinyal itu. Kemudian kuota internet jangan kurang, usahakan minimal 15 GB saat ujian. Jadi walaupun misalnya kuota kita masih tersedia, tidak ada salahnya Bapak Ibu standby juga ya, diisi juga sebelum ujian itu. Kemudian hindari lokasi yang bising, buat tulisan sedang ada ujian, harap tenang. Jadi Bapak Ibu, ujian dengan zonasi seperti ini, seperti pretest itu memang lebih berat tantangannya dibanding dengan kita ujian langsung ya di TUK, di tempat uji kompetensi. Jadi ketika nanti ada suara ribut, bising, bisa-bisa saja pengawas meng-off-kan kita, bisa-bisa saja pengawas menyelesaikan kita. Artinya kita tidak bisa lagi lanjut untuk ujian. Jadi kita harus memang siapkan tempat yang memang aman ya Bapak Ibu. Kemudian trik menjawab soal. Yang pertama, berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, ini pasti ya Bapak Ibu, saya rasa ini tidak perlu lagi saya jelaskan. Kemudian perhitungkan alokasi waktu. Nah, kalau saya tidak salah, waktu yang kita miliki itu ada 180 menit. Sementara soal yang harus kita jawab itu ada 120 soal. Dengan persentase ada yang profesional, pedagogik, dan juga kepribadian. Jadi Bapak Ibu minimal maksimalnya satu soal itu hanya bisa menghabiskan waktu sebanyak 1,5 menit. Jadi kita harus jeli, harus sering-sering kita lihat waktu yang tertera di layar monitor kita.
Kemudian menjawab soal secara berurutan, namun jika sangat membingungkan, lanjutlah ke soal berikutnya, tandai pada kertas oretan. Jadi Bapak Ibu jika memang misalnya soal nomor 5 itu sulit, nah Bapak Ibu tulis di kertas selembar itu tulis soal nomor 5 seperti itu. Jadi nanti ketika sudah siap, Bapak Ibu tidak mencari-cari lagi yang mana yang belum dijawab, tapi Bapak Ibu sudah bisa langsung mengarahkan ke soal nomor 5. Tujuannya untuk menghemat waktu juga ya Bapak Ibu. Kemudian baca pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pengalaman saya di UP itu memang soal bahasa Inggris itu banyak yang panjang teksnya. Jadi kita jangan terkecoh dengan soal yang panjang, kita harus terlebih dahulu membaca pertanyaan. Nah, apa kira-kira yang diinginkan dari soal itu baru kita pergi ke teksnya. Karena Bapak Ibu, kita yang jurusan bahasa Inggris ini memang harus 2 kali kerja ya Bapak Ibu. Yang pertama kita harus memahaminya ke dalam bahasa Indonesia. Soal UP sama Pak Sukri. Kemudian kita Bukan mana? Bu Sinta, tolong Bu Sinta. Oh iya. Nah, kemudian temukan kata kunci. Nah, kita harus bisa menemukan kata kunci di tiap-tiap soal. Kemudian eliminasi jawaban yang jelas salah. Nah, jika memang jawaban itu dari option A, B, C, dan D atau E itu ada yang salah, misalnya AB udah jelas salah. Nah, kita tidak usah lagi bolak-balik mempertimbangkan itu gitu. Kemudian pantau waktu yang tersisa. Nah, di layar monitor itu biasanya selalu ada waktu yang tersisa, ada waktu yang disediakan di situ. Jadi kita harus sering-sering melihatnya biar kita bisa menyesuaikan dengan soal yang belum kita jawab. Kemudian tandai soal yang benar-benar kita yakin itu benar dan ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu nanti ada di situ jawabannya ragu-ragu atau tidak. Jadi kita harus bisa menuliskannya di kertas selembar, mana misalnya yang ragu-ragu dan mana yang benar-benar kita yakin. Untuk apa? Untuk bisa kita hitung kira-kira peluang kita seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, untuk soal kita harus mengusahakan benar 85 soal. Ya Bapak Ibu, kalau insya Allah kita udah benar 85 soal, kemungkinan besar itu kita akan lulus. Dan kami berharap dan kami juga berdoa, semoga ini terjadi kepada kita semua yang ada di grup ini. Kita bisa benar lebih dari 85 soal. Kemudian ini cara menjawab soal kepribadian. Nah, untuk soal kepribadian nanti itu akan dibahas oleh Pak Syukri, beliau yang membahasnya. Kalau saya hanya soal profesional saja ya Bapak Ibu. Namun sekilas saya berikan gambaran untuk menjawab soal kepribadian. Menjawab soal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya Bapak Ibu, jadi misalnya negara kita Indonesia adalah negara hukum. Jika terjadi pencurian, apa sebaiknya tindakan yang dilakukan? Jadi kalau misalnya kita di situ ada optionnya potong tangan, karena kita geram, kita bikin potong tangan itu salah. Karena tidak seperti itu di negara kita. Itu di negara Arab mungkin bisa, tapi kalau di sini tidak bisa karena kita negara hukum ya Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan jangan ikuti perasaan. Kita harus lebih mengutamakan peraturan yang berlaku. Kemudian permasalahan yang menyangkut publik atau orang banyak, maka jawabannya adalah diskusikan. Jadi ketika ada suatu masalah, yang pertama solusinya adalah didiskusikan. Permasalahan dengan siswa dan rekan sejawat, maka jawabannya adalah pendekatan personal kecuali telah
balakar hukum. Sorry Bapak Ibu, tunggu dulu ya. Banyak kali asap depan rumah ini. Maaf Bapak Ibu, saya ada bermasalah dengan hidung. Jadi saya nggak bisa asap, nggak bisa debu, dan juga dingin. Baik, kita lanjutkan. Cari jawaban yang langsung menunjukkan action, langsung ke tindakan ya Bapak Ibu. Kemudian, jika jawaban meragukan, cari jawaban yang paling dekat hubungannya dengan peraturan yang berlaku. Jadi, kembali kita memang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, untuk kisi-kisi soal pedagogik, ya ini ada assessment, ya Bapak Ibu dilihat kembali modulnya, assessment of learning, assessment for learning, gitu ya Bapak Ibu. Dilihat kembali modulnya. Kemudian model pembelajaran, PJBL, PBL, discovery, ya Bapak Ibu. Kemudian teknik penilaian, kemudian TPEC, sintek model pembelajaran. Jadi kalau PBL apa-apa saja sinteknya, kalau PJBL bagaimana sinteknya, kalau discovery bagaimana kita menerapkannya. Jadi itu memang kita harus kuasai. Jangan nanti tertukar-tukar yang sinteknya PBL pergi ke PJBL. Kemudian cara membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator HOTS, bagaimana menyusun atau membuat soal-soal yang HOTS. Kemudian jenis evaluasi, validity, kevalidan soal, reliability. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kembali harus memang dibaca modulnya. Kemudian untuk kisi-kisi profesional, soal profesional ada anaporik, kataforik, dan exoporik. Conditional if ya Bapak Ibu, ada conditional type 1, 2, and 3. Kemudian makna tersurat dan tersirat. Kemudian social function of the text, jenis teks. Nah, jadi masing-masing jenis teks itu pasti berbeda juga social function-nya, berbeda generic structure-nya. Kemudian ada teks rumpang, afiksasi atau frasa. Ada place expression, in which, from which, at which, for which, to which. Nah, ini harus memang kita dudukkan, kalau in which itu bagaimana, from which itu bagaimana, at which, for which, to which itu juga bagaimana. Jujur saya kalau ini kurang duduk sama saya ini ya Bapak Ibu. Kemudian idiomatik, perumpamaan. Kalau sedih bagaimana, mengharu biru contohnya. Nah, kalau bahagia, misalnya saya serasa di langit yang ke-9, saya terbang gitu ya Bapak Ibu. Padahal kita nggak bisa terbang, tapi itulah dia idiomatic expression. Kemudian passive sentence, antonim dan sinonim. Homofon, bunyi ya Bapak Ibu. Conjunction, kata hubung, main idea. Question tag, all and new information. Kemudian menyusun teks itu untuk kisi-kisi soal profesional. Nah, kita ke contoh soal ini Bapak Ibu. English teacher see the learners are not enthusiastic about following their learning. Then the tech meeting, he wants to show a video before starting learning to motivate his student. In this case, the teacher has used technology as. Kira-kira ini bagaimana Bapak Ibu?
gurunya melihat siswanya tidak semangat, tidak antusias untuk belajar. Kemudian untuk Strategi. Learning strategies. D. B, Learning D. strategy. Learning strategy. oke, learning strategi ya. Jadi strategi pembelajarannya. Mungkin jika pertemuan saat ini hanya dia putarkan kaset saja tanpa video, mungkin untuk minggu depannya dengan video. Jadi itu berkaitan dengan strategi seorang guru. Oke. Which teacher activities below apply TPEG in learning? Soal kedalaman. Jadi Bapak Ibu, kalau ada seperti ini, soal seperti ini, mata kita langsunglah tertuju ke option yang mengandung ada unsur teknologinya. Dari poin A, B, C, dan D, mana kira-kira di sini Bapak Ibu yang ada unsur TPEG-nya? D, Bu. There presents descriptive text material to YouTube ya. YouTube berarti inilah dia yang pengintegrasian TPEG-nya, pengintegrasian teknologinya terhadap materi pembelajaran. Ya Bapak Ibu. Oke. English teacher will teach recount materials using discovery learning because it is considered suitable for students and will improve their understanding of the material. If the teacher wants to use TPEG in learning, Teknologi. if the teacher wants to use TPEG in learning, then in the illustration above, the thing that needs to be added is, kembali ke TPEG. Berarti apa yang ditambahkan Bapak Ibu? Teknologi. C, teknologi. Oke. Silakan Bapak Ibu. Saya beri waktu sekitar 1,5 menit untuk membaca soal ini. Ibu Siti, tolong Bu Siti, mic-nya di-off-kan. D. To record keywords in precision. D. Dan Okay. In a listening lesson, the students are asked to listen to a long conversation and determine the topic content of the conversation. Some students have difficult determining it. The next thing the teacher can do is, apa yang akan dilakukannya gitu kan Bapak Ibu? D. Ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah conversation and listening ya Bapak Ibu. Nah, asking the students to record keywords in confirmation such as day, time, and hour. Ya, day ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu satu lagi tipsnya, pengalaman saya ya Bapak Ibu. Namun saya juga tidak tahu ini mutlak benar atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas kalau saya selalu pay attention to long answer. Ya. Ya, jadi saya
Selalu mata saya tertuju kepada jawaban yang panjang. Karena menurut saya kalau jawaban itu panjang dia komplit gitu. Tapi saya tidak tahu kebenarannya atau tingkat kevalitannya berapa persen saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Namun itulah pengalaman yang sudah saya terapkan. Maksudnya modul pedagogik dan profesional yang dirangkum pada awal PPG. Iya, kan Bapak Ibu di SIM PKB kita kan ada modul tuh Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu dapat modul di SIM PKB yang kita download secara mandiri. Ya, dapat. Ada 6 kan? modul. Ya, 6 modul kan Bapak Ibu. Iya. Nah, itulah memang yang harus kita buka-buka kembali. Kita baca-baca kembali ya Bapak Ibu. Karena informasi yang kami peroleh untuk P kategori 1 banyak soalnya dari modul-modul tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada short dialogue. Ada dialognya. Enggak nampak semuanya. Ada dialog ini Bapak Ibu. Kita langsung ke pertanyaan dulu. From the dialogue above, we can assume that. Silakan Bapak Ibu dibaca. Why do you look so sad? I lost my mobile phone, Vina said. I'm sorry to hear that. When did it happen? Vina, it happened when I went to railroad station to buy a ticket yesterday. Have you contacted your mobile phone number is not active? I have contacted several times, but it seems my mobile phone number is not active. Anna, you should contact the police. Thanks for your advice. I will try it later. Kata kuncinya mana kira-kira Bapak Ibu? Pertanyaannya belum muncul, Bu. Ini pertanyaannya. From dialogue above, we can assume that. Ini saya beri warna kuning. Statement Anna, you should connect the police. Mana di sini kata kuncinya? Kok menurut saya di sini kata kuncinya adalah thanks for your advice. Bagian Bagian 3. Yang Anna gives advice to Vina. Ya, Anna gives advice to Vina. You should itu bukannya suggest, Miss. Iya, suggestion. Tapi kan yang minta Anna. ya. Jadi di sini kan si Ana yang memberikan advice-nya ke si Vina. Yang pertama kan apakah sudah ditelepon nomornya? Aktif atau enggak? Sudah, tapi enggak aktif lagi kata si Vina. Nah, kalau kayak gitu hubungi polisi. Nah, terkadang Bapak Ibu, soal itu memang tidak sesuai dengan kehendak hati kita.
Kalau kehendak hati kita kan misalnya di sini Ana give suggestion gitu kan, bukan advice misalnya kan. Tapi itulah dia soal pengecoh. Karena di sini kata kuncinya ada di sini thanks for your advice. Kalau yang Vina suggest contacting the police, bukan si Vina, si Ana. Si Ana yang menyuruh di kontak polisinya kan? Halo Bapak Ibu? Iya, Bu. Tuh. Iya. Atau ada pendapat lain, penjelasan lain tentang soal ini Bapak Ibu? Kalau pemahaman saya seperti itu Bapak Ibu, karena di sini ada kata kuncinya thanks for your advice. I will try it later. Iya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya. As part of the assessment scenarios, a teacher gives the assignment that must be completed within a certain period or time. The assignments include planning, data collection, data analysis, data presentation, to reporting. In this scenario, the technique of assessment the teacher uses is. Ini Bapak Ibu benar-benar keluar di UP loh. Beberapa minggu yang lewat. B. Ya Bu, Nenden Setia yang baru menjawab B ya Bapak Ibu. Boleh Ibu jelaskan kenapa memilih B? Ada Ibu Ayu, Bu Ayu Wandira jawab C. Silahkan Ibu. Apa bedanya produk dengan produk? Ya? Ibu Masri juga, Ibu Masri. Boleh kita saling berbagi di sini. Ya, Bu Nur. Ya. Bu Masri silakan. Bu Nur. Karena yang menurut saya ya, karena yang B itu adalah langkah-langkah dari proyek PJBL. Karena ada langkah-langkahnya yang di kegiatan inti. Iya, sintek. Persis sekali itu, iya. Di sinteknya ya benar sekali. Iya. Menurutku ya Bu Nur. Iya. Iya. Oke Bu Nur. Kita semua di sini menurut aja kok Bu. Karena Iya, Bu. kunci dari Kemendikbud nggak ada. Memang nggak ada kalau kuncinya. Nah, makanya kita di sini sifatnya diskusi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau seperti ini berarti kita harus menyesuaikan dengan model pembelajaran. Nah, seperti yang Ibu Masri sebutkan tadi bahwa memang ini adalah sintek dari PJBL. Nah, kalau PJBL itu dia kemana dia arahnya? Kalau discovery ke penemuan atau menghasilkan, berarti kalau discovery itu produk. Nah, jadi ini dia project ya Bapak Ibu? Project. Ya, betul. Iya. Oke. Kita lanjut. Please remember that you have to look the gate and door, blah blah, you leave before as soon as, because, until, since. Kalau yang seperti ini kita harus paham maknanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini apa Bapak Ibu? Before. Before. Tolong diingat bahwa kamu harus menutup jendela dan pintu sebelum kamu pergi. Pergi, ya. Berarti yang paling benar adalah before. Nggak mungkin kan until you leave, sampai kamu pergi kan nggak mungkin.
Nah, kemudian berarti kita ya yang logikanya aja, logical thinkingnya aja, kita menutup pintu itu sebelum kita pergi ya Bapak Ibu. Sebelum. Iya. Mm. Berarti deal semuanya before ya Bapak Ibu. Next, Bu. Ya. Nah, ini juga keluar ini. Oke, lanjut. As a part of the assignment, a teacher asks the students to write a descriptive text. The teacher expects that the students can give peer feedback with direct note or the written text that have been submitted in order to do. So, the platform to teacher can use in. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu Platform. Feedback platform. ini. Feedback with direct. Oh, direct note ya. Jimit. Ini. Google Doc. Yakin? Ini. Yakin Bapak Ibu? Gmail. Nah, di email gitu lagi. Direct note. Direct langsung kayak kita ini loh Bapak Ibu. Oh. Masa Jimit? Gmail. Ya. Ini kan written bentuknya, Bu. Not gitu, written. Direct note, Bu. Iya. Direct Iya. note, Google Doc. Jimit juga ya? Masa Jimit sih? Google Doc. For the written text. Coba kita lihat ini. Google Docs ya. Google Doc. Jadi gurunya mengharapkan siswanya Pakai memberikan surat, Bu. feedback langsung atau Written text. written text. Jadi kira-kira mana ini yang paling cocok Bapak Ibu? Direct note. Google Docs. Google Docs. Membingungkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi saya lebih cenderungnya ke Gmeet. Karena di sini ada direct note-nya, catatan langsung. Seperti kita ini kan bisa kita berikan secara langsung. Yang written-nya juga bisa melalui chat box. Anunya. Wajahnya. Udah, mereka yang lihat sana. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu. Cuma Google Docs itu seperti apa ya, Bu? Google Doc ini kayak apa ya membilangkannya? Kayak Google Doc. Google Docs itu kayak Microsoft Word tapi online, Bu. Jadi nggak Jadi bisa saling memberi feedback ya, Bu ya? bisa langsung beri feedback karena online. Jadi setelah disubmit, misalnya udah ada linknya, nanti siswa yang lain bisa langsung mengakses dan bisa juga langsung komentar seperti itu. Nanti kayak Canva juga. Bukan Canva, jadi Microsoft Word tapi versi Iya. Google-nya dan online. Bukan Canva. Canva juga bisa ya, Bu ya? Gimana, Bu? Anak Nanti kan kita online kayak gini kan pakai Zoom. Kan pakai Google Doc ada linknya, tinggal share. berarti kalau soal ini Google Doc juga bisa ya? Kalau seperti itu modelnya berarti. Iya, Google Docs. Saya sih lebih prefer Google Doc. Ya. Oke, Jadi kita sepakati yang mana ini Bapak Iya sih, Ibu? lebih. Hah? Oh iya iya. Ini kan
Iya. Teacher Izin komen. Iya. Izin komen, Bu. Kalau hanya untuk transkriptif Iya. teks, lalu memberi, berarti apakah lebih ke Google Doc, Bu? Kalau Jimit kan lebih untuk ke tatap muka juga. Jadi kalau hanya write descriptive text. Oke Bapak Ibu, berarti untuk soal ini kita sepakati Google Doc ya Bapak Ibu, karena di sini bisa kita sebenarnya ngomong langsung pun bisa sebenarnya kita Maaf tanggapi. Bu, boleh saya kasih pendapat sedikit? Boleh, silakan. Silakan Bapak. Kan ada yang or the written text that have been submitted. Mungkin Ya. dari Jimit itu kan sudah anak-anak istilahnya sudah diminta untuk menulis. Kemudian sudah disubmit. Nah, baru diberikan direct feedback atau note. Berarti mungkin betul seperti Google Meet ini. Jadi Iya. kayak di share screen gitu tugasnya anak-anak yang sudah di-read, di submit, baru dikasih feedback atau direct note. Iya. With direct note. Berarti kita harus pay attention juga ke sini ya Bapak Ibu. That have been submitted. Ya. Berarti kita harus pertimbangkan yang D Dua jawaban. dan I. Google Doc dengan Google Meet. Ya. Mana kira-kira yang lebih mendekati dengan soal ini Bapak Ibu? Tapi bukan, kalau untuk submit text itu belum pernah lihat orang submit teks itu pakai Gmail. Di mana-mana kalau platform online submit teks itu kebanyakan Google Doc ya. Kalau Gmail itu lebih ke tatap muka, untuk diskusi tatap muka. Jarang orang submit teks pakai Gmail. Oke, berarti kalau seperti itu kita ambil jalan tengahnya, berarti untuk suara terbanyak itu lebih ke Google Doc ya Bapak Ibu, dengan berbagai pertimbangan yang logical thinking. Bisa kita terima Bapak Ibu untuk soal ini? Iya Bu. Ya, namun solusinya nanti Bapak Ibu selepas ini bolehlah di searching Google Doc itu seperti apa bentuknya dan bagaimana dia fungsinya untuk pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Karena memang kalau kunci pastinya tidak pernah bocor dari Kemendikbud ya Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya kita di sini sama-sama belajar sebenarnya. Makanya kita diskusi. Oke, deal ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Iya Bu. Oke. They are gossiping about other people's business anytime I see them. They are gossiping about the people business bla bla I see. Nah, di sini mana yang ini tadi yang saya sebutkan sebelumnya melengkapi teks rumpang ini ya Bapak Ibu. An option that best completes the sentence. Whenever. Ya, boleh Ibu yang menjawab however, boleh dijelaskan biar kita sama-sama mengetahui mengapa however. Silahkan Ibu. Halo. Bapak istirahat. Mami jawabin ke Mami. Ini Mami dimatiin ini. Sok Bapak istirahat. Bu Masri, kembali kami panggil Bu. Bu Masri, boleh berbagi informasi kenapa Ibu memilih whenever? Saya artikan sih Bu Nur. Saya translate.
Iya. Iya, itu yang tepat. Heeh. Ya, boleh, boleh Bu. Artinya juga boleh. Mereka sedang menggosip ketika menggosip tentang pebisnis lain ketika aku lihat mereka. Heeh. Pas ketika aku lihat. Nggak tahu, langsung cocok aja whenever ya dalam pikiranku Bu Nur. Ya, kalau Padahal however, ada walaupun trik-triknya itu saya Bu Nur ya. Conjunction ya. iya, ini conjunction. Iya, ada trik-triknya sebenarnya itu. Tapi memang yang soal seperti ini memang harus kita paham maknanya memang. Harus memang seperti yang Ibu Masri bilang, harus memang kita tahu artinya baru bisa kita cocokkan. Cuman ada yang kayak koma-koma itu ya Bu Nur ya dulu ya. However, koma ada yang gitu ya Bu Nur ya. Kan ada begitu conjunction ya. Tapi ini nggak ada dibikinnya. Nggak ada, iya nggak ada. Nggak ada. Aku artikan aja sih Bu Nur itu, mudah-mudahan cocok. Nggak tahu teman-teman yang lain. Ya, ada pendapat yang lain selain dengan Bu Masri? Bapak Ibu, kita di sini saling berbagi ya Bapak Ibu. Jangan ada yang sungkan mengeluarkan ilmunya. Justru semakin kita berbagi, kita semakin ingat. Misalnya ketika muncul soal ini nanti di UP, oh saat itu saya yang menjelaskan ini. Nah, ini jawabannya. Jadi kita memang harus saling berbagi Bapak Ibu. Saya tidak sepenuhnya yang saya sampaikan itu yang jawaban saya itu benar enggak Bapak Ibu. Mungkin saya lulus sekali UP karena faktor keberuntungan saja, bukan karena faktor saya pintar enggak Bapak Ibu. Mungkin itu hanyalah kekuatan doa. Kekuatan doa orang-orang di sekeliling saya, terutama suami saya mungkin. Nah, jadi makanya Bapak Ibu, kita di sini harus saling berbagi, kita diskusi. Jangan sungkan ya Bapak Ibu. Banyak yang saya tidak tahu, Bapak Ibu tahu. Gitu. Jadi bagaimana dengan soal ini Bapak Ibu? Kita semua setuju, sepakat dengan however? Whenever. Whenever. Iya, iya. Berarti masih bagus fokusnya Bapak Ibu ini. Ya, setuju. Ya, setuju dengan whenever. Because anytime, same with whenever. Oke. Lanjut Bapak Ibu, silakan dibaca Bapak Ibu. Basic competency of year of senior high school says implementing the social function, generic structure, language elements of spoken and written transactional text involving the act of asking and giving information about causal information in line with in related context. TPEC can be interpreted in to project-based learning model in teaching English by. Berarti ini berkaitan dengan model pembelajaran PBL. PJBL, Bu. PBL, Bu. Project. PJBL. PJBL. Oh iya, ya, PJBL. Bisa E kali itu Bu Nur? Bisa A juga, Bu. Bisa juga A ya? The use of Emphasizing the use of fractional process. Jangan karena kan lupa dengan TPEC-nya. TPEC can be integrated. Jadi kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu, kan dia udah jelas-jelas dimintanya teknologi. Berarti yang B, C, D
Itu nggak ada di situ teknologinya. Berarti yang perlu kita pikirkan itu adalah A dan E. Mana yang paling sesuai dia dengan sintek atau dengan model PBL. Emphasize. The use of emphasize the use of. Kalau providing nggak mungkin lah kita menyediakan kan? Iya, Bu. Ya. Lebih menekankan penggunaan teknologi Pada prosesnya. Berarti jawaban yang paling benar adalah A. ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, masing-masing soal harus kita kenali kata kuncinya ya Bapak Ibu. Nah, udah jelas-jelas B, C, dan D. Kenapa A, Bu? Belum paham. Ya, silakan. Tadi Ibu, siapa tadi Ibu yang menjawab? Yang A tadi Ibu, silakan Bu diulangi kembali. Yang E juga bagus, Bu. Providing the students with the latest technology. Contohnya kan kayak yang terbaru sekarang apa gitu kan. Soalnya kami disuruh dosennya kayak gitu. Dengan teknologi-teknologi terbaru. Kalau yang A itu kan Bu, instructional process, mungkin lebih dekat ke project-nya gitu Bu. Jadi menekankan teknologi pada proses instruksionalnya, jadi ke proses project-nya gitu maksudnya. Kalau menurut saya seperti ini. Kalau yang E itu providing berarti kan kita menyediakan. Jadi tidak lebih ke apa ya, penekanan tipeknya, lebih bagaimana kita menyediakan the latest technology gitu kan. Jadi tidak kembali ke materi. Kalau ke A, kita memang menekankan teknologi itu memang berpengaruh kepada proses pembelajaran. Iya. Ya, bagaimana dengan Ibu Manja tadi, bisa diterima informasinya dari kedua teman kita yang sudah menjelaskan? Saya rasa sudah jawaban yang clear ya Ibu. Jadi jika dia dikaitkan dengan yang diharapkan dari peserta didik, jawaban A yang paling tepat ya Bapak Ibu. Iya Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kita mengarrange, menyusun ya Bapak Ibu. Ada juga tipsnya ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus pertama ke kalimat mana kira-kira yang bisa dia menjadi pembuka kalimat. Ya Bapak Ibu. Jadi dari sini, dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, mana di sini kira-kira yang bisa menjadi kalimat pembuka dari satu paragraf? Pastinya nomor 2 kan Bapak Ibu? Laura is a very busy girl. Jadi ini kan umumnya, kalimat umumnya dia. Baru nanti dia mengerucut gitu kan Bapak Ibu. Nah, berarti di sini kita yang harus perhatikan hanya option A dan C ya Bapak Ibu. Ya, A Bu. Nah, A dan C. Nah, jika sudah kita temukan kalimat pembukanya adalah nomor 2, maka kita perhatikan kalimat mana yang bisa dia sebagai penutup kalimat. Jadi yang pertama kita pergi ke option pertama, kemudian kita baru lompat ke option terakhir. Nah, ini dia sama 2 dan 4 penutupnya. Berarti kita masih harus perhatikan. Setelah option 2 ini dia masih general, mana yang seperti piramid terbalik Bapak Ibu ya. Semakin mengerucut misal kalimatnya ini. Dan